Ini alul bid'ah ini sudah kayak cut makcut ya. Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Abang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan share serius tapi santai. Jadi, para ulama salaf dulu itu sudah mewanti-wanti dan menasihati, jangan duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Karena apa? Karena kita ini bisa terpengaruh dengan pemikirannya, dan kita ini bisa terkena syubhat. Hanya saja Anda belum tahu ahlul bid'ah yang seperti apa yang dilarang oleh Ibnu Abbas itu. Gitu loh. Yang mana ini? Apakah pernah Ibnu Abbas melarang untuk menolak pendapat-pendapat Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar telah berbuat bid'ah taraweh? Apakah pernah Ibnu Abbas melarang untuk menggunakan makalah atau kaul-kaul atau asar dari sahabat Utsman bin Affan karena melakukan dua adzan di waktu Jumat? Yang dimaksud oleh ulama-ulama salaf itu, apakah yang dimaksud itu seperti kami Aswaja ini? Kayaknya ngarahnya ke situ kayaknya. Iya, maksud dia itu. Cuma maksud ulama salaf kayaknya bukan kami deh. Kebetulan yang diserang adalah Ustadz Umar Mita, karena Ustadz Umar Mita ini sudah masih bergaul dengan yang katanya ahlul bid'ah. Ingat ya, yang menurut mereka ahlul bid'ah, bukan menurut ulama salaf. Kalau menurut ulama salaf gak ada yang tahu. Soalnya Ustadz Umar Mita ini temannya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Wah, nama antum di-tag karena beliau ini dekat dengan ahlul bid'ah, bermudah-mudahan dengan ahlul bid'ah, dan ahlul bid'ah yang di-tag Ustadz Abdullah Hadromi, Abu Basam Umar Mita, dan di bawahnya ada UAS gitu. Nah, kira-kira kalau antum Ustadz ngadepinnya gini-gini bagaimana? Karena mereka dalilnya banyak banget Ustadz, Masya Allah, dan tidak memiliki sebuah hambatan. Kan kita bukan ngajak, kita ini mengajak kepada yang hak, dan salah satu makna yang hak itu persaudaraan. Saya tuh heran terus terang Ustaz, hari ini tuh orang yang mengajak bersaudara itu seakan-akan tidak ngerti sunnah, orang yang ngajak musuhan sama orang yang beriman itu seakan-akan mewakili sunnah. Ini Ustadz Umar Mita ini sangat tegas melawan, menolak doktrin-doktrin seperti itu ya. Lalu apa dia itu? Dia selalu mengedepankan keluasan ilmu. Belum tentu orang yang kita anggap sesat itu sesat karena mereka punya dalil. Gitu loh. Ini yang mereka benci. Oke. Menyalahkan kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu yang saya suka itu. Ya. Nggak sepakat bid'ah, nggak sesuai sesat, nggak sesuai syubhat. Nah, kayak gitu. Itu yang dilawan oleh Ustadz Umar Mita, teman-teman ya. Saya berbeda. Saya katakan sekali lagi, saya bukan pembela Ustadz Umar Mita. Saya bukan satu madhab dengan Ustadz Umar Mita. Hanya saja saya suka cara dia berpikir, bos ya. Lebih sehat, lebih luas, bos, dan lebih bijak. Itu saya suka. Siapapun Anda, mau kalangan Salafi, mau kalangan Syiah, mau kalangan Syiah, mau kalangan Aisyah, mau kalangan Al-Irsyad, mau kalangan LDII, siapapun selama menghargai dan tidak mudah menjatuhkan hukum sesat, bid'ah, neraka, dolah dan lain-lain, kami menghormati ya, dan akan kami bela Anda. Berarti Anda secara langsung menjaga keutuhan umat Islam di Indonesia secara khusus dan umumnya menjaga persatuan negara ini. Oke, itu tujuan kami, biar nggak gaduh ya kan. Nah, saudara kaum muslimin ini, walaupun berbeda akidah, tetap itu adalah saudara kita, ya, saudara Islam. Namun kita ini membenci kebid'ahannya. Kita ini membenci kebid'ahannya, bukan membenci orangnya, ataupun bukan membenci mereka ini, bukan saudara kita, enggak. Nah, itu Anda tahu, tapi nggak sesuai. Anda bilang hanya benci kepada bid'ahnya, kebid'ahannya, bukan benci orangnya. Tapi kenapa Ustadz Umar Mita bergaul sama orangnya nggak boleh? Anda bilang hanya benci kepada bid'ahnya. Itu yang dilakukan Ustadz Umar Mita. Nggak cocok sama kebid'ahnya. Tapi sama orangnya enggak. Tetap kita ngopi bareng,
nggak masalah. Kan gitu harusnya Anda ini. Kalau Anda melarang orang untuk bergaul dengan ahli bid'ah, berarti secara langsung Anda benci bid'ahnya dan benci orangnya, sehingga jangan bergaul. Kan begitu, Pak. Ya, bukan otomatis kita terus mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam atau mengkafirkan mereka, tidak. Atau kita terus memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya nggak bisa, Pak. Anda memasukkan orang ke neraka, Pak. Orang bukan pemiliknya Anda. Kalau ada dai-dai yang bergaul dengan firqah-firqah yang sesat. Oh, Ya bagaimana? tuh itu dari ulama Anda. Katanya tadi nggak menyesatkan. Itu sudah pertanyaan dari umatnya itu ya. Firqah sesat. Ada Salafiyah, Sarah Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi Tarbiyah firqah dhallah, tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Alah, maka saya dengan sepenuh hati minta dimaafkan. Itu sudah. Anda tadi nggak pernah menyesatkan katanya. Ya mungkin Anda mungkin. Buktinya itu loh, dari pertanyaannya sudah firqah sesat katanya. Kita bergaul dengan firqah yang sesat. Ya nggak bisa. Kita dakwakan iya, tapi duduk dengan ahlul bid'ah, duduk bergaul dengan mereka, nggak boleh. Kita nggak boleh jadikan temannya, sahabat karib kita dari ahlul bid'ah, nggak boleh. Orang kafir pun nggak boleh. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang tergantung dari siapa? Temannya. Teman dekatnya. Adalah dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, hadis ini. Tadi hadis itu tidak menunjukkan larangan sama sekali ya. nggak menunjukkan larangan sama sekali hadis itu. Hanya sebagai apa? Iya, sebagai hukum sosial, Bos. Ya. Orang itu, watak seseorang, baik agama, baik watak, baik karakter, baik sifatnya, itu ditentukan dari circle-nya. Circle-nya dia mana? Temannya. Ya, temannya, gitu loh. Maka dia akan terpengaruh di situ, Bos, ya. Akan terpengaruh di situ. Itu pun nggak semuanya, Bos, gitu loh, Bos, ya. Cuma kebanyakan kayak gitu. Bukan kami menentang hadis Nabi loh ya, enggak lah ya. Oke. Soalnya faktanya kan masih ada orang-orang bergaul dengan orang-orang kayak gitu, tapi dia nggak ikut, masih ada kan, Bos, ya. Tapi kan niatnya kan baik untuk supaya meninggalkan sekarang. Ya, ada yang kayak gitu, ada yang sekedar berteman. Hasan, Nabi juga bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bergaul, bersahabat, kecuali orang yang beriman saja. Ahlul bidah, para ulama jaga. Bersahabat sama orang beriman, iya, Pak. Tapi kalau berteman, Pak, nggak masalah sama siapa saja, Pak. Ya, Siapa saja. berteman, Bos, ya. Kepada siapa non Iya. muslim ya monggo. Seorang Yahudi yang membantu perjuangan Nabi di Madinah, ya kan? Itu berteman, Bos, ya. Gimana? Jarak sampai mereka adakan batas dengan besi, nggak mau ketemu dengan ahlul bidah sampai begitu. Ini Dikasih Ini, batas dengan besi ya Allah. ini alul bid'ah ini sudah kayak cut makcut ya. Kasih batas besi, Bos. Ini iya. Dicor nanti. Makanya itu mereka itu mengibaratkan mereka itu seperti Iskandar Dzulqarnain, Bos. Alexander the Great, ya kan? Kita cut makcut. Harus dikurung di benteng besi. Ngapain kita yang harus dikurung, Pak? Anda saja bikin negara sendiri, Pak. Kurung sudah. Anda kurung membuat benteng Cina, Pak, ya. Anda membuat benteng Cina, kemudian Anda hidup di situ. Eksklusif sudah, Pak. Khusus orang-orang yang mengaku paling sunnah. Ya sudah, Pak, jangan bergaul, Pak. Jangan bergaul dengan kami, Pak. Aduh, repot saja. Ngerepotin aja, ya kan. Jika Anda nggak mau bergaul dengan ahli bid'ah, di Indonesia ini, Pak, tempatnya orang ahli bid'ah yang Anda tuduh, Pak. Anda pindah negara aja, Pak. Ke Saudi sana, Pak, ke Saudi. Anda menjadi warga negara. KTP Anda itu berarti dilarang oleh Nabi, karena KTP Anda sudah warga Indonesia, warga bid'ah.
Dari KTP-nya saja Anda sudah melanggar statement Anda sendiri, ya kan? KTP Anda bergaul, Pak, bergaul di situ, Pak. Data Anda di situ bergaul, Pak, di database itu, Pak, ya, di database kecamatan. Itu satu majelis itu, Pak. Saya suka kocakan ini. Sampai mereka juga mentahdir tokoh-tokoh al-bid'ah. Bukan jadikan sahabat, bukan teman, jangan. Oke, mentahdir. Di sini menarik ini. Mereka mentahdir orang-orang ahli bid'ah, ya. Jadi Anda harus tahu ahlul bid'ah seperti apa yang mereka tahdir ini, Pak. Apakah iya seperti kami, Pak, yang hanya bersolawatan dan bertahlil ini, Pak? Ya kan? Apa iya yang ditahdir kayak gini? Apa kayak gimana yang ditahdir itu? Jelaskan. Oke. Kalau orang Islam seperti Anda semua, Pak, Islam nggak akan berkembang, Pak. Nggak akan berkembang menyebar ke seluruh dunia, ya. Islam berkembang ke seluruh dunia ini juga peran dari orang-orang yang Anda tuduh ahli bid'ah itu, Pak, ya. Ini akan kami sampaikan hadis, oke. Saya kasih terjemahan saja ya, biar enak dibaca. Anda juga bisa baca, oke. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya. Oke, Anda jangan ke pasar, Pak. Di situ tempatnya ahli bid'ah, Pak. Kemudian ini disarahi lagi. Nabi bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid merupakan tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Sedangkan kalimat tempat yang paling Allah benci adalah pasar, karena di pasar adalah tempat tipu-tipu, riba, janji-janji palsu, dan mengabaikan Allah serta hal serupa lainnya. Oke, ini syarahnya, Pak, ya. Syarahnya. Gitu, Pak. Jadi di antara ahli syubhah, ahli bid'ah, itu ada lagi, Pak, tempat terburuk, Pak. Pasar. Pasar. Itu. Berarti jangan ke pasar. Jangan ke pasar Anda. Itu loh, Pak. Boleh. Apakah Nabi melarang ke pasar? Enggak tuh, Pak. Enggak, Bos ya. Bahkan Nabi itu bahkan semua Nabi, Bos ya. Nabi berdagang, Bos ya. Berdagang. Ya. Nabi berdagang. Nabi juga bergaul di pasar dengan orang-orang berdagang, Bos. Ya, Bos ya. Abdurrahman bin Auf pedagang, Bos. Berdagang juga itu. Utsman bin Affan pedagang, Bos. Padahal di pasar itu tempat paling buruk, Bos ya. Iya. Tapi mereka tetap berdagang. Begitu. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka berkata, orang-orang kafir, mengapa para rasul itu makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Masa Nabi berjalan di pasar-pasar dan makan makanan? Harusnya dari malaikat lah Nabi itu, ya, Bos ya. Ya nggak usah makan, ya, Bos ya, biar nggak ke pasar-pasar. Itu, Bos. Ini sudah ada bantahan, ya, Bos ya, dari orang kafir. Kemudian Allah menjawab di sini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak pernah mengutus para utusan sebelum kamu kecuali mereka memang sama makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Itu, Pak. Nah, jika mengikuti teori Anda, Pak, nggak maju syiar ini, Pak. Nggak berkembang syiar ini. Dakwah ke diskotik nggak boleh. Ya kan, dakwah ke tempat pelacuran nggak boleh, karena ahli bid'ah semuanya, ya, Pak, ya. Kemudian ini di ayat ini justru para nabi dan semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu bersosialnya juga di pasar-pasar, gitu loh, Bos ya. Sedangkan pasar tadi adalah tempat terburuk, ya, Bos ya, karena di situ banyak tipu-tipu, banyak riba segala macam, Pak. Ya intinya sumbernya bid'ah di situ sudah, gitu, Pak. Jadi tidak apa-apa, Pak, bergaul dengan ahli bid'ah itu, Pak. Ini yang ahli bid'ah loh ya, apalagi yang cuma sekedar dituduh ahli bid'ah kayak kami. Semakin boleh, semakin nggak apa-apa, karena dasarnya apa yang kami lakukan, baik itu maulid, baik itu tahlilan, baik apa itu semua berdasarkan dalil, Pak, ya kan? Kalau bid'ah kan nggak ada dalilnya, Pak. Tapi kalau kami ada, Pak. Berarti kami bukan ahlu bid'ah, cuma memang kami yang tertuduh, yang selalu dituduh sebagai ahlu bid'ah. Jadi nggak apa-apa. Pertanyaannya berubah. Jangan begitulah. Apa hukumnya bergaul dengan ahli bid'ah atau firqah sesat? Bukan gitu pertanyaannya. Apa hukum bergaul dengan firqah yang dituduh bid'ah? Nah, begitu pertanyaannya. Maka boleh.
Boleh. Sebenarnya yang dituduh bid'ah itu firqah Rafidhah bos, sebenarnya bos. Rafidhah itu memang ahlu bid'ah memang. Rafidhah, Sayyidina Ali Nabi lah, apalah. Oke bos, untuk kali ini itu saja Ya, bos. mungkin itu obrolan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, Amin. mudah-mudahan mencerahkan. Ya, amin. Berpikir. Wa akhiral kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.